Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama tentang apa itu SJT Pelita Umat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa bertemu meskipun dalam suasana pandemi corona, ya, anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya Ustadz mau perkenalan dulu. Nama Ustadz Arif Saifuddin Yudhistira. Di sini selaku prinsipal di SJT Pelita Umat Klaten. Ya, nomor HP-nya mungkin bisa dicatat. Barangkali nanti wali murid atau anak-anak bisa menghubungi Ustadz di nomor 085 642 255 900. Pada sesi kali ini ya, pada sesi MPLS daring ya, Ustadz akan membawakan materi berjudul Aku Siap Belajar di SJT Pelita Umat. Supaya kita semuanya siap ya belajar di SJ, apa yang harus kita siapkan? Ya, apa kalau kita belajar di SJ itu harus seperti apa? Ya. Anak-anak, yang pertama adalah aku harus siap belajar mandiri. Ingat, masa SD itu sudah berubah. Ya. Anak-anak sudah bukan lagi anak-anak kecil ya. Yang harus diajari, dituntun ya, digendong ya dan sebagainya. Kita sudah menjadi anak SD, harus sudah berubah. Siapa yang bangun pagi masih dibangunin? Nah, kalau sudah di SD, bangun pagi harus sudah bisa sendiri. Ya. Kalau dulu yang bangunin biasanya adalah bapak ibu, tapi masih lama dibangunin, banguninnya masih lama ya, masih tidur lagi, belum sholat subuh, harus berubah. Ya, harus bangun pagi untuk sholat subuh. Selain itu apa? Kalau yang makaikan baju biasanya bapak ibunya, kalau sudah SD sudah bisa pakai baju sendiri. Kalau di TK ya, memakai sepatu itu masih sama bapak ibu, maka di SD harus bisa memakai sepatu sendiri. Kalau di TK belum bisa mandi sendiri ya, masih dibantu bapak ibu, maka di SD harus sudah bisa belajar mandi sendiri. Kalau di TK masih malu-malu kalau mau buang air besar, mau buang air kecil, malu-malu diampet sampai ngompol. Di SD tidak boleh seperti itu lagi. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, aku tidak sendiri. Ya, anak-anak, meskipun kita semua sudah belajar di SD, kita tidak merasa sendiri. Ya, maksudnya apa? Kita ada temennya, ada kawannya, samping bangku kita, samping kanan kiri kita, ya, teman satu kelas kita, teman satu sekolahan, ya, adik kelas kita, kakak kelas kita, bapak ibu guru, semua itu adalah keluarga. Jadi kita tidak sendiri anak-anak, ya. Maka kita wajib saling tolong menolong dan saling membantu. Kalau ada teman butuh pensil, kita bawa pensil 2, kita pinjemi ya. Kalau ada makanan lebih, temannya kita kasih ya. Kalau ada teman jatuh tidak diketawain. Wow, jatuh, tidak boleh seperti itu. Ya, itu namanya kita hidup sendiri. Kalau di TK seperti itu kita tinggalkan. Kita sudah masuk sekolah SD. Gitu ya anak-anak ya. Nah, yang ketiga adalah sekolahku rumahku.
Kalau ada sampah waktu DTK biarin yang nyapu Bapak Ibu guru. Di SD tidak boleh seperti itu, ya. Kalau ada sampah, oh sini saya buang ya. Ya, dibuang di tempat sampah. Seperti itu. Ada kotoran numpuk di meja, ya, dibiarin. Itu yang piket aja yang bersihin, tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh menganggap rumah ini, sekolah ini itu sebagai milik orang lain, ya. Tugas bersihkan, tugas nyapu dan sebagainya, tugas yang piket tidak boleh. Kita semua adalah keluarga yang ada di rumah sekolah ini, maka wajib membersihkan kalau ada kotoran, ya. Mengingatkan kalau ada teman yang salah, ya. Membantu kalau ada teman yang perlu dibantu, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan rumahku, sekolahku, atau sekolahku, rumahku. Yang keempat, ya, aku punya alat belajar sendiri, ya. Kita sudah memasuki SD, kita harus punya alat belajar sendiri, punya bolpen sendiri, punya buku sendiri, punya rautan sendiri, punya buku gambar sendiri, punya penggaris sendiri, ya. Untuk apa? Jadi kalau kita belajar tidak boleh, ya, terus-terusan, "Hai Fadli, aku pinjam punyamu," ya. Fadlinya bilang, "Oh, Fadhani sukanya pinjam terus, ya. Emang kalau ibumu nggak belikan?" Nah, ini nggak boleh seperti itu, ya. Sekali boleh kalau pas lupa, tapi jangan lupa terus, ya. Kalau lupa terus nanti kayak keledai, ya. Keledai yang jatuh di tempat yang sama 3 kali. 1 kali jatuh, besok lagi jatuh lagi, yang ketiga jatuh lagi, itu namanya keledai. Tapi kalau kita manusia tidak boleh seperti itu. Paham anak-anak, ya? Jadi wajib punya alat belajar sendiri, ya. Nah, alat itu siapa yang menyediakannya? Ya kita sendiri, ya. Nanti akan ada imbauan dari Bapak Ibu guru ya untuk menyiapkan alat belajarnya apa. Kita beli sendiri, punya sendiri. Untuk apa? Biar belajarnya lancar. Coba kalau nggak punya sendiri, mesti pinjam terus, ya. Ini seperti itu. Nah, yang kelima, anak-anak, ya, masih mendengarkan, ya, masih menyimak. Yang kelima adalah aku anak berani. Maksudnya apa? Kita tidak boleh, ya, sudah SD tidak boleh mau ke kamar mandi takut, mau beli ini takut, ya, mau sholat maghrib takut. Tidak boleh seperti itu. Takut apa? Takut setan, ya. Masa sama setan takut, ya, sama musuh kita takut? Tidak boleh seperti itu. Jadi sudah anak SD harus berani. Siapa yang di kamar mandi, ya, waktu ke kamar mandi masih ditemani bapak ibunya, nah, ketahuan kan? Besok kalau sudah SD tidak boleh seperti itu lagi, ya, ya, nah, ya. Karena kalau sudah masuk SD sudah menjadi anak yang pemberani, ya. Seperti itu. Sudah? Paham, ya? Jadi ada 5 tadi. Kemudian ada, ya, karakter pribadi seorang muslim atau muslimah. Ini yang perlu kita sampaikan ke adik-adik semuanya. Apa yang menjadi ciri anak soleh solihah? Nah, yang pertama adalah sholat. Nah, ayo, siapa yang di rumah masih meninggalkan sholatnya, yang bolong-bolong sholatnya ngaco, ya. Kalau yang bolong-bolong sholatnya hati-hati. Nanti kalau jadi kebiasaan sampai besok sampai tua, ya, bisa berbahaya. Siapa yang subuh sering bangun telat ngacung. Siapa yang isya lupa sholat ngacung. Nah, itu nggak boleh. Ingat, anak-anak
sudah masuk di SD, aku bisa sholat tertib. Nah, itu ciri-ciri anak soleh soleha. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Siapa yang disuruh ibunya beli cabai bilang, "Mah, aku tak main dulu, Bu." Siapa? Ayo. Nah, sini nah ibu beliin cabai. Mah, nah itu nggak boleh. Namanya tidak birrul walidain, tidak berbakti kepada orang tua. Ya, kayak gitu nggak boleh. Sebaiknya gimana? Sebaiknya kalau orang tua meminta tolong, kita laksanakan. Nah, yang ketiga, ini yang penting ya. Selain sholat, berbakti kepada orang tua adalah berbakti kepada bapak, ibu, guru, kepada ustadz, ustazah yang ada di sekolah. Caranya seperti apa? Anak-anak, bapak minta tolong dihapusin ya papan tulisnya. Kotor ini buat belajar lagi. Nah, ini si Fulan malah bilang nggak mau mus ya. Itu tidak boleh. Itu adalah contoh akhlak yang jelek, tidak berbakti kepada bapak ibu guru, menjadikan ilmunya tidak barokah ya. Yang terakhir adalah karena kita tidak sendiri ya, karena kita bergaul sama teman-temannya di sekolah nanti, kenalan sama teman-temannya ya. Kita harus sayang sama teman ya. Harus sayang sama teman. Bukan sayang-sayangan, tidak ya. Aneng sing sudah SD kayak pacarnya sopo pacar, tidak boleh kayak gitu ya. Tapi sayang, peduli sama temannya. Temannya jatuh ditolong ya. Temannya belum sholat diingatkan sholat ya. Temannya tidak bawa pensi dipinjemi, seperti itu ya. Paham ya? Oke, siap? Dilanjut lagi ya. Yang berikutnya adalah apa anak-anak yang perlu kita siapkan untuk memasuki SD ya. Selain tadi, yang pertama adalah semangat ya. Ingat, semangat. Kalau tidak semangat berarti perlu dipertanyakan. Sudah siap belum masuk SD ya? Sudah bisa tepuk semangat kan ya? Semangat, harus semangat ya. Yang kedua adalah taat pada orang tua. Ketika taat sama ustadz ustazah ya, rajin sholat, sama yang terakhir rajin belajar. Rajin pangkal pandai ya, malas pangkal bodoh. Yang rajin belajar maka mudah belajarnya, diberi kemudahan hafalannya ya, diberi teman yang baik-baik ya, tidak jadi anak pemalas. Karena pemalas temannya setan ya. Itu yang perlu kita siapkan. Nah ya, aku siap jadi anak soleh solihah karena aku sudah besar. Apa itu? Aku sudah bisa BAB sendiri ya. Masuk kamar mandi sebelum masuk pakai doa ya. Masuk kamar mandi tidak boleh berbicara macam-macam, tidak boleh berbicara ini itu, nyanyi tidak boleh ya. Kusuk, habis itu disiram sampai bersih, keluar doa lagi. Sudah tahu doanya kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its. Masuk kamar mandi ya, bersihkan, selesai.
keluar kamar mandi, ghufranaka. Ya, seperti itu. Ini harus bisa di SD nanti. Nanti kalau belum bisa diajari sama ustaz-ustazah. Yang kedua, aku anak berani. Berani ya. Semangat belajar. Belajar sendiri tanpa didampingi orang tua, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah aku harus semangat belajar. Ya, Nak ya. Kalau tidak semangat, lebih baik kembali ke TK. Siapa yang mau kembali ke TK? Enggak ada ya. Ya udah masuk SD berarti nggak boleh kembali lagi ke TK. Seperti itu ya. Ya. Nah, yang berikutnya terakhir ya, sekolah kita di SDT Pelita Umat ya, seperti yang disampaikan dalam hadis an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kita akan menerapkan clean school ya, siap belajar hidup bersih. Sebagai sekolah Islam, kita sebisa mungkin akan mendidik anak-anak semua untuk tidak membawa sampah plastik. Jadi tidak boleh bawa sampah plastik. Anak-anak tidak diperkenankan membuang sampah plastik sembarangan ya. Sekolah sebisa mungkin akan menyediakan dan membiasakan membuang sampah dan meminimalisir sampah plastik. Nanti sekolah ya bungkusnya tidak plastik ya, pakai daun atau pakai apa ya. Kalau misalkan terpaksa pakai plastik, maka dibuang di tempat sampah. Siapa yang suka lingkungannya bersih? Acungkan jari. Ya banyak ya. Ada yang nggak suka? Nah kalau nggak suka berarti tidak cocok hidup bersih. Ya, berarti bukan budayanya orang Islam. Ya, orang Islam itu harus membudayakan hidup bersih. Baik anak-anak, tibalah di akhir acara ya. Sebelumnya, kalau nanti ada pertanyaan disampaikan ke grup WhatsApp ya, disampaikan melalui grup ya. Itu saja materi yang bisa sampaikan kali ini ya. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Nun wal qalami wa may yasturun. Billahi fi jabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.